Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ibu bapak jamaah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Yang pertama, mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah diberikan kepada kita terlampau banyak, tak terhingga jumlahnya. Maka tiada kata, tiada sikap dan perbuatan kecuali banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan tentu syukur dengan perbuatan kita. Termasuk pada kesempatan sore hari ini, semoga keberadaan kita, perkumpulan kita dan majelis kita di Mima ya? Mima Musola Mima Musola ini Mima kok. Ya. Masjid Ibrahim Mahmud Mima tuh. Iya. Itu namanya. Mulai hari ini namanya Mima. Baik, semoga majelis kita sore hari ini menjadi majelis zikir, majelis syukur, majelis amal soleh, dan majelis ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat, salam, dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan semua umat beliau yang masih bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai jalan kiamat tiba. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini sedikit kita bincang-bincang dan saling menasihati. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan tentu nasihat yang membawa kebaikan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat apa Mas Kilan? Yang paling pendek. Surat paling pendek dalam Al-Qur'an. Al-Ikhlas. Wih, Al-Ikhlas. Iya. Yang beneran aja. Iya. Surat Al-Kautsar ya. Oh, Al-Kautsar ya. Sama aja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar adalah al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu diantaranya ada Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sebuah sungai di surga yang airnya mengalir sampai ke haud atau telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Kautsar kebaikan yang banyak, tapi diberi nikmat agama, nikmat dunia, nikmat ilmu, nikmat wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan menjadi manusia paling utama. Bahkan lebih daripada itu menjadi makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyampaikan fashalli li rabbika wanhar. Ini dia kalimatnya. Karena engkau wahai Muhammad telah kami beri nikmat yang terbaik, maka tugasmu adalah bersyukur kepada Allah. Tugasmu adalah bersyukur karena engkau telah diberi nikmat yang banyak. Bersyukurlah kepada Allah dengan apa? Shalli, menegakkan salat. Sembarang salat tidak. Salat itu li rabbika. Artinya kerjakan salat sebagai ungkapan syukurmu kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak itu dengan salat
lillahi rabbil alamin. Cukup tidak wanhar, bersyukurlah engkau kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak itu. Buktikan dengan sembelih korban. Untuk siapa? Li rabbika, lillahi rabbil alamin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat kedua ini nanti akan kita jadikan sebagai landasan pembahasan kita pada sore hari ini. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membenci engkau, membenci Nabi itu, huwal abtar, adalah orang yang terputus. Terputus apa? Terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat Allah dunia akhirat. Orang kalau sudah nggak dapat rahmat dari Allah, rugi, rugi serugi-ruginya dunia akhirat. Maka jangan pernah ada terbesit sedikit pun rasa benci, tidak suka kepada Nabi SAW, pun kepada ajaran Nabi SAW, atau kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, para istri beliau, para sahabat, para ulama yang memuliakan beliau. Demikian. Kita kembali ke ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkan salat dan sembelih kurban untuk Tuhanmu sebagai bentuk syukur atas nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Ayat ini diturunkan dan disampaikan perintah ini pula kepada Rasulullah SAW. Tapi ingat jemaah, kaidahnya perintah kepada Nabi berlaku kepada seluruh umat Nabi SAW. Tolong dicatat ini. Jadi perintah kepada Nabi itu juga perintah kepada seluruh umat Nabi SAW. Kecuali ada pengkhususan. Jika tidak ada pengkhususan, maka semua hukum syariat yang berlaku kepada Nabi sesungguhnya berlaku kepada kita, umat Nabi SAW. Jadi perintah mengerjakan sholat dan berkorban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ibadah sholat dan korban hanya untuk Allah, itu berlaku pula untuk kita semuanya, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Lantas apa kaitannya dengan pembahasan kita sore hari ini, yaitu berkaitan dengan bimbingan akhlak bagi seorang muslim? Apa hubungannya sama? Iya, hubungannya tentang akhlak. Ya, akhlak dan tauhid, dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Kadang sebagian kita ini getol mengikuti pengajian tauhid, mengikuti ini, paham betul tentang akidah, tentang tauhid, tapi tidak sadar bahwa sesungguhnya tauhid, akidah, keimanan dan akhlak itu dua hal yang tak terpisahkan. Kadang kita jumpai sebagian orang itu begitu kuat akidah tauhidnya, tapi akhlaknya kadang jauh dari tuntunan Nabi SAW. Nah, padahal akhlak dan tauhid ini dua hal yang tak terpisahkan. Sebaliknya pula ada di sebagian masyarakat kita jumpai sebagian orang yang Masya Allah, dia orang yang baik, dia orang yang dermawan, dia orang yang murah senyum, suka menolong, suka berbuat baik, sosial, tapi dia masih berbuat syirik. Dia masih percaya perdukunan, perkelenian, punya haji-haji, punya jimat. Bahkan dia tidak sholat. Ini juga orang yang keliru, jemaah. Mengapa? Orang yang berakhlak baik mestinya dia bertauhid yang benar. Mari kita lihat kalimat fasalli li rabbika wanhar. Ilustrasinya begini. Misalnya ada orang baik nih, orang ini baik, duitnya banyak, punya kedudukan, punya apa, suka membantu kita. Mas Gilang dikasih duit, mau Mas Gilang? Mau. Oh, dikasih istri? Mau. Karena belum dikasih punya. pekerjaan? Mau. Oh, dikasih jabatan? Diopeni wis pokoke diopeni kabeh apa-apa dicukupi.
Penjenengan sama orang yang seperti itu kira-kira berterima kasih enggak? Oke, terima kasih. Terima kasih atau terima kasih banget? Berterima kasih. Berterima kasih dong lu. Terima kasih banget. Oh, terima kasih banget. Hormat, Pak, hormat. Oke. Kira-kira kalau diperintah mau manut, Oke. karena orang ini baik banget sama kita. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Zat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan rahmat karunia kasih sayangnya tanpa batas kepada hamba-hambanya. Sementara kita ini banyak salah, banyak dosa, kurang menjalankan perintah agamanya, tapi Allah masih berkenan mengampuni kita, memberi kesempatan kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Logikanya atau konsekuensi logisnya, kita tetap berterima kasih dong. Kita berbuat salah sama orang, kalau orang itu masih maaf sama kita, malah kasih opo-opo, guys. Mau apa yang gitu? Bagaimana dengan Allah? Al-Afu, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Zat Maha Pengampun, Pemaaf, Pemberi Taubat. Dosa kita terlalu banyak, jemaah. Ibadah kita kurang, syukur kita kurang, tapi Allah masih memberikan segala karunia rahmatnya kepada kita tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenyataannya masih ada nggak orang yang tidak sholat? Ada nggak mas di masyarakat kita ini orang nggak sholat? Ada. Banyak. Ya bener aja. Sudah Banyak, Pak. buat penelitian kok bilang banyak itu. Hah? Masih banyak. Mas Gilang sudah buat survei. Ayo, Di sekitar sini masih ada, Pak. Masih banyak. Banyak memang tahu kita banyak. Di sekitar Panjatan masih banyak. Nah, iya, orang survei. Banyak maksiatnya, itu suara musik kedengeran itu. Urusannya bukan itu. Biasa jadi orang bermusik tapi dia sholat. Pertanyaan saya, nggak sholat. Ada nggak Pak? Bingung aja saya. Oh, memang saya komen, jangan komen di medsos. Ini saya mau bilang juga nih, teman-teman jangan suka komen. Anda punya ilmu ya Pak? Kita koni ini sebenarnya mau banyak. Tak koni kejar gitu, cepat. Oke? Jadi jujur saja, iya. Iya, Oke. ada. Iya. Dan kalau kita mau jujur, masih banyak. Iya. Yang belum sholat. Padahal jemaah, orang yang tidak sholat itu sungguh orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Betul. Catat baik-baik. Sebaik apapun dia di masyarakat, tapi kalau dia tidak sholat, sungguh dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada enggak orang punya duit tapi enggak mau sembelih korban? Kira-kira wis lagi rasa pasti. Ada. Kira-kira ada belum? Ada, Pak. Wah, Ada, jelas. jelas. Orang yang punya kemampuan tidak mau kurban tanpa ada alasan syar'i, itu juga bentuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa jamaah? Karena Allah memberikan nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan pernah bisa. Padahal tadi Allah kasih nikmat yang banyak. Banyak gimana Pak? Saya juga terbatas semua. Rumah satu, mobil satu, istri belum punya lagi. Miskin Pak, saya nggak banyak. Iya, semiskin-miskin jenengan punya hidung nggak? Punya. Telinga punya. Mata, Mas Gilang punya mata nggak? Punya, Pak. Punya. Siapa bilang nggak punya? Belum nggak mau lihat aja. Artinya, semua ini kalau kita hitung, kita nominalkan, terlampau banyak, terlampau besar nilainya, teman. Maka kalau ada orang nggak sholat, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah memberikan segalanya. Berarti orang ini berakhlak baik tidak? Kalau mohon tadi ada orang dibaiki, terus dia nggak mau negur, nggak mau hormat, malah dia nyepelek, kayak menghina. Kira-kira komentar penjenengan apa? Mungkin apa kok kurang ajar? Ya, kurang ajar. Kurang ajar itu kurang adab. Ya, sama halnya dengan demikian.
Bukankah Allah yang memberi kita segalanya, tapi nggak mau sholat? Itu namanya tidak berakal, karena dia tidak bersyukur. Artinya dia tidak punya akhlak. Kedua, apa kaitannya dengan tauhid? Syukur itu, ya, salah satu bentuk perwujudan aplikasi dan pengejawantahannya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat. Dan sholat itu wajib li rabbika. Tuh, ya. Artinya syukur aplikasinya adalah sholat, dan sholat itu hanya untuk Allah. Ketika seseorang sholat hanya untuk Allah, itulah tauhid. Dan sholat yang lillah itulah bentuk dari syukur. Orang yang bentuk bisa sholat untuk Allah, berarti dia bersyukur kepada Allah. Berarti dia berakhlak mulia. Dan orang yang berakhlak mulia pasti pertama kali bertauhid. Karena yang disyukuri mesti Allah. Kalau dia sholat tapi sholatnya kepada selain Allah, kalau dia sembelih korban hanya untuk Allah, karena Allah yang ngasih rezeki dia, berarti dia bertauhid karena bab ibadah hanya untuk Allah. Dan itu bentuk syukur, berarti dia berakhlak. Kalau ada orang sembelih korban untuk selain Allah, itu namanya tidak bertauhid, itu namanya berbuat syirik, dan itu namanya tidak berakhlak. Begitu jamaah ini sebagai pengantar bahwa ketika kita getol belajar tauhid, buahnya mau tidak mau harus berakhlak mulia. Sebaliknya orang yang mengklaim dia punya akhlak mulia, mau tidak mau dia harus bertauhid. Kalau salah satu ini ada yang hilang, sungguh belum berakidah yang benar, bertauhid yang benar, atau belum berakhlak yang baik. Ini penting jemaah. Jangan sampai yang penting tauhidnya, sementara akhlak itu kan tidak bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi dan rasul ini di tengah-tengah umat manusia semata-mata untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, ketika kita bicara akhlak, apakah hanya sebatas akhlak kepada sesama? Tentu tidak, jamaah. Kalau sekedar akhlak kepada sesama, cukuplah kiranya tanpa ada nabi dan rasul. Karena apa? Orang-orang Quraisy Arab jahiliyah zaman dahulu pun memiliki beberapa sifat dan karakter yang bagus. Tapi mereka tidak paham dalam beribadah. Mereka keliru dalam beragama, salah dalam meniti jalan untuk meraih surga, sehingga mereka tidak berakhlak kepada Allah, meskipun kadang punya akhlak yang baik kepada sesama. Oleh karenanya jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia sore hari ini, insyaallah Taala kita bahas sedikit atau sepintas tentang akhlak. Bahwa akhlak itu adalah satu sikap yang muncul secara otomatis. Akhlak itu sikap yang muncul secara otomatis. Kalau dia masih diingatkan, ditegur, diajak, itu bukan akhlak. Contoh, misalnya akhlaknya orang ini, salah satu bentuk akhlak kepada sesama itu adalah murah senyum. Contohnya, ketika bertemu dari jauh sudah otomatis senyum. Nah, ini selalu begitu, orang Sume. Nah, gitu ya. Kalau ada orang Sume, berarti dia memiliki akhlak dalam hal ini yang baik. Tapi kalau nek orang itu, semua nek ketemu mesem. Kalau dadak ditolak dengan nunggu, berarti belum menjadi akhlak. Ya, karena belum secara otomatis. Ketika melihat saudaranya memiliki kebutuhan, ketidakmampuan, dia santai saja. Tetapi kalau dia otomatis tergerak hatinya tanpa diperintah oleh siapapun, tapi betul-betul dari lubuk hatinya yang paling dalam, selalu suka menolong orang lain, itu namanya akhlak. Tapi kalau dia menolongnya karena diajak atau disuruh, atau karena mungkin gak enak, nah ini belum akhlak.
Ya, jadi akhlak itu sesuatu yang otomatis, mendarah daging, itu namanya akhlak. Dan akhlak itu ada dua, jemaah. Akhlak itu ada dua. Sebagaimana khuluq kita juga ada dua. Akhlak itu ciptaan batin. Sedangkan al-khalqu atau al-khuluq itu ciptaan batin, al-khalqu ciptaan lahir. Ada dua. Ciptaan lahir kita ini ya ada dua. Ada yang baik, ada yang tidak. Secara mungkin ada yang ganteng, ada yang tidak, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Secara umum ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kayak ayu orang ayu, kayak ayu orang. Berarti ada yang ayu dan orang. Ganteng, ganteng kayak orang. Berarti ada dua. Sebagaimana ciptaan batin juga ada dua. Dia akhlaknya baik atau buruk, buruk. Akhlaknya buruk atau baik, baik. Duduk. Ini yang pertama. Ciptaan manusia itu ada dua, ciptaan lahir dan ciptaan batin. Dua-duanya ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian, apakah yang buruk bisa diubah menjadi baik? Bisa. Ya. Orang yang ya mungkin penampilannya nggak begitu bagus atau kurang ini bisa diubah menjadi bagus. Sebagaimana pula penampilan lahir, bentuk lahir dan batin, bentuk batin kita bisa diubah menjadi baik. Aku ki kawan bayi itu gampang ngesuai dan ramen. Aku bikin bene pokoknya angel kalau ngetoknya duit, kutil pokoknya. Ada yang aku akan mesem, orang dibayar moh, raiso pokoknya. Angil pun mesem. Ada orang-orang yang temperamen, tidak sabar, pelit, medit, macam-macam. Kawan bayi bahasa kita. Bisa nggak diubah? Bisa. Sebagaimana lahir ini juga bisa diubah. Jadi akhlak itu bisa diubah. Yang buruk menjadi baik. Jadi jangan sampai ada yang beralasan, wih rasa ngejak-jakku, rasa-rasaku kalau mesem, mau kan biar angel mesem. Bisa, dilatih bisa, diubah bisa. Berikutnya, nah kalau kita bicara akhlak, maka akhlak itu juga ada dua. Akhlak kepada Allah Al-Khaliq dan akhlak kepada sesama makhluk. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Sebagian kita jika mendengar kata akhlak dalam benaknya terbersit, ya akhlak itu hanya berkaitan dengan muamalah kepada sesama. Seperti kalau tangannya apik, kalau mau lihat apik, ya kan begini-begini. Ya, aku orang rekasane wong, ya orang kayak wong. Aku kalau tong apik, kalau konco apik, sosialnya apik, urusan sholat rasa urus awakku, ya urusan aku orang sedekahanan, pantai selatan gua aja urus urusanku, ya kadang begitu. Yang penting aku kalau mau apik. Nah ini banyak orang memahami akhlak itu sekedar muamalah kepada sesama makhluk, tapi lupa diri bahwa dia punya kewajiban berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengantar tadi dalam surah Al-Kautsar. Bahkan jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang paling pertama dan utama itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh dia. Jadi akhlak yang pertama dan paling utama justru kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bentuknya seperti apa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara global terangkum dalam 3 poin berikut ini. Seseorang dianggap berakhlak baik kepada Allah jika secara umum dia bisa menerapkan 3 poin berikut ini. Yang pertama, menerima dan membenarkan semua berita dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah menerima dan membenarkan atau mengimani atau meyakini semua informasi dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Sepintas kalimat ini mudah kita pahami, tapi belum tentu mudah untuk diamalkan, jemaah. Apa tadi? Menerima dan
meyakini atau mengimani, membenarkan semua berita, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bentuknya ada dua. Satu, Al-Quranul Karim sebagai wahyu langsung dari Allah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbulah, baik yang hasan maupun yang sahih. Karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan informasi tentang Islam ini bukan berasal dari pikiran hawa nafsu dan perasaan beliau, bukan. Ini semata-mata wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan Nabi itu wahyu aja. Nah, wahyu itu ada dua, satu langsung Al-Quranul Karim, yang dua Al-Hadis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahuma." Ketahuilah, aku diberi Al-Quran, Alkitab, dan wahyu lain yang bersamanya, yaitu hadis. Ya, jadi hadis itu juga wahyu. Jadi akhlak yang baik kepada Allah itu kita mau menerima dan mengimani, membenarkan dan meyakini. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu Al-Quran. Kita terima dan kita imani. Kita terima dan kita imani. Adakah orang yang tidak membenarkan, meyakini semua Al-Quran? Ada nggak? Kira-kira ada. Nanti saya tanya, pernah survei bukan? Kira-kira ada nggak? Loh, ada namanya Allah, itu bisa kita. Dan kita bisa melihat karena ada indikasi, ada qarinah. Ya, contoh jemaah, orang nggak sholat itu sebagai qarinah bahwa dia tidak beriman pada hari akhir. Kan gitu? Loh iya, iya. Pak Maliki Yaumiddin, yang merajai dan menguasai hari pembalasan. Orang kalau dengar kalimat ini, logikanya dia sholat jemaah. Ya enggak? Karena besok pada hari kiamat akan ditanya, akan dimintai tanggung jawab, sementara dia nggak mau sholat. Nah, kemungkinan dia tidak beriman. Kalau beriman sih takut gitu. Mas, ini pertigaan, kono cegatan, kudu lengkap loh. Santai aja. Berarti nggak percaya dong atas omongan kita kalau di sana cegat. Kemungkinan seperti ini. Santai aja sampai di sana. Tenang toh. Jadi seperti itu. Ada banyak orang kita. Maka kita diperintah supaya menerima Al-Quran dan membenarkan semua berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berita tentang hari kiamat, berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang siksa kubur. Ada gak kira-kira orang yang protes atau ngomen tentang itu? Ada. Orang tidak percaya hari kiamat, tidak percaya ini, tidak percaya itu. Apalagi yang berbicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh, ada hadis yang sahih tentang lalat misalnya. Hadis tentang lalat apa mas? Yang terkenal di antara kita. Ya? Hadis tentang lalat yang diketahui? Jika ada lalat itu masuk ke minuman kalian, maka tenggelamkan, lelepno, baru diambil buang. Ada yang pernah mengamalkan ini lalu minum? Jujur saja jenengan, aku ragu. Nah ini dia ngaji jenggotnya 3 meter si ragu. Jangan dikira gampang jangan mengamalkan itu. Itu harus sahih. Yang ngomong sama Nabi SAW. Benar apa benar? Benar. Apa yang ragu? Dipertanyakan jamaah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang aku ngaji 3 meter sedikit komen merasa hebat sendiri pun tidak bisa. Jangan-jangan kita ini belum berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti buah dari ngaji tauhid jamaah itu adab asor, orang yang rendah hati, nggak ada nepuk dada, tawadhu semuanya. Karena dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Nanti bicara lain untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang sombong dalam hatinya, itu nggak bisa masuk surga jemaah.
Mengapa? Karena dia menyayangi Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Al-Mutakabbir. Kan begitu. Karena orang sombong itu tidak punya akhlak sama Allah. Dan itu dia. Nah, hati-hati jamaah ya. Kita bicara ini ma'rifat. Pengajian ma'rifat. Gak main-main. Mengenal dengan betul bagaimana hakikat akhlak itu. Makanya orang yang bertauhid kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah, dia akan membuahkan sikap yang tawadhu. Nabi SAW manusia paling sempurna. Tawadhu banget. Gak ada semua. Itu dia jemaah. Ya begitu ya. Yang pertama apa? Menerima dan membenarkan semua berita informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Al-Qur'an maupun hadis. Hadis sahih, hadis hasan terima. Meskipun kadang tidak bisa kita cerna dengan logika, meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh, banyak nanti tidak sesuai dengan keinginan, tapi kita mesti sami'na wa amanna. Kita dengar informasi, kita imani. Contoh, Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ya, tinggi di atas arsy. Adakah orang yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas arsy? Ada enggak? Allah menyatakan Allah tinggi di atas arsy, tapi dia karena harusnya sami'na wa amanna. Bukan sami'na wa asaina. Ya. Kami dengar, kami durhaka atau kami wa kafarna, kami tolak. Begitulah jemaah, tidak semudah itu ternyata. Kita latih. Ya, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, nanti berkaitan masalah akidah, keimanan. Kita bicara tentang tauhid, hal-hal yang gaib, informasi-informasi masa lalu, informasi-informasi masa akan datang, hal-hal yang gaib itu banyak banget jemaah. Dan banyak yang tidak masuk di nalar. Tidak bisa kita nalar. Kenapa? Keterbatasan kita, keterbatasan kemampuan kita. Tapi kita diperintah supaya sami'na wa amanna. Dengar, iman. Sudah, selesai. Yang pertama. Yang kedua, menerima dan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak loh. Jadi kita bicara akhlak. Jadi akhlak itu sesungguhnya ya ketika kita beriman dengan betul, berakidah dengan betul, bertauhid dengan betul, itu akhlak namanya kepada Allah. Ketika kita melaksanakan Islam dengan betul, itu akhlak kita kepada Allah. Berkaitan dengan yang kedua ini, menerima dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Tadi kembali, ada nggak yang nggak sholat? Ada. Tahu nggak sholat itu diperintahkan agama? Tahu. Kenapa dia tidak mengamalkan? Jadi dia tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat misalnya, perintah Allah, iya. Ada nggak orang yang tidak berzakat? Ada. Dia sudah mampu tapi tidak mau berzakat. Tapi penaman, wah kulit bulan ini botangi. Masuk penaman cuma kasih ini. Ini ngasih perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah. Allah minta 2,5% misalnya zakat mal diberikan kepada orang-orang yang berhak. Bisa nggak kita seperti itu? Biasanya berat ini dalam hal seperti itu, zakat. Yang kedua, warisan. Wah, ini harus sudah warisan ini. Di masyarakat, sudahkah semua diterapkan hukum warisan ala Islam? Biasanya ini ibu-ibu yang protes. Masa aku boleh setahun nih? Ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau kita bicara waris, laki-laki mendapatkan bahagian 2 kali perempuan. Itu kalau nggak betul-betul beriman kepada aturan Allah, mesti protes. Mas, gue tuh suka, aku nggak miskin. Ya, intinya taat dulu sama hukum. Perkara nanti terus kita mau bergeming yang tawar menawar, ini terima dulu. Ya seperti itu. Dan ini tidak semudah itu jamaah. Makanya mari kita mencoba berakhlak.
Jangan mengklaim kita sudah berakhlak kalau kita masih over, berat. Contoh lagi apa ini? Berat. Ada lagi sini contoh berat. Dulu kita ikhlas berat banget. Super berat. Apa mas? Hah? Kalau tadi warisan, zakat, itu sih berat-berat ini. Hukum Allah. Apa lagi? Apa boleh? Mau Pak Harun pasti apa lagi? Harun apa? Soalnya yang disimpan di sana ini. Aman aku bisa ngomong. Apa Harun? Apa yang sulit? Haji, oke. Ya haji, oke. Ya kalau haji itu meskipun berat, wah kas yang pengen. Tahu mas? Nah itu. Ya, betul. Ta'adduduz zaujat. Apa ta'adduduz zaujat? Istri. Oh sampai nak nonton iso papat aku mau siji. Dan memang begitu. Perkara dia mau lakukan bertiga, terima dulu di hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya khawatir masih banyak yang protes hatinya. Allah Maha tahu aja. Ya, perkara mau dilakukan tidak itu urusan lain. Ini terima dulu di hukum. Kalau sampai menolak hukum Allah bisa kufur, jangan. Kita menolak hukum Allah beda dengan tidak siap melakukan, beda ya? Ya. Ini khususnya kalau bapak sih, ini ayat paling disukai dalam surat An-Nisa. Ibu-ibu, enggak. Allah Maha Adil, bukan? Iya. Allah Maha Kasih Sayang, iya. Dan Allah Maha tahu mana yang masalah, mana yang motor. Jadi jangan sekali-kali menolak hukum tentang poligami. Hukumnya, ajarannya. Perkara mau utuh, gimana? Nanti dulu jemaah. Kalau mau praktek juga harus pertimbangkan baik-baik. Tidak asal, nggak boleh. Nanti menggolimi orang nggak boleh juga. Berdalih dibolehnya poligami laki-laki asal ya tidak boleh. Harus dengan pertimbangan yang matang. Tapi menolak hukum ini tidak boleh. Nah, ini penting ya jemaah. Jadi termasuk perempuan memakai jilbab. Sebagian orang Islam menolak. Termasuk mohon maaf kiranya. Nabi SAW menyatakan, arkhul liha, biarkan jenggotmu. Ada nggak orang mohon maaf, orang yang mengaku Muslim tapi tidak suka melihat orang berjenggot? Ada nggak? Pak Harun kayaknya survei. Mau orang soalnya nang binti di penelangi ya, kan? Jadi tontonan mungkin. Itu dia jemaah. Bagaimana dia mengaku akhlaknya baik sementara dia masih menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah malah dituduh teroris dulu, sekarang udah nggak laku kayak gitu. Orang pakai pakaian di atas mata kaki, laki-laki dituduh ini dan itu. Ini contoh orang yang tidak punya akhlak sesungguhnya, entah sadar atau tidak, karena dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu, jangan komen. Jangan benci tadi, ingat. Inna syani'aka huwal abtar. Hati-hati lu. Ancaman paling keras di antaranya itu. Barang siapa benci engkau wahai Muhammad, dialah yang terputus dari apa? Dari kebaikan, dari rahmat Allah. Orang kalau sudah dikasih kebaikan, tidak dikasih rahmat, ya sudah. Untuk apa kehidupan dia? Mungkin di dunia oke lah boleh bersenang-senang, tapi di akhirat la khalaqa lahum, tidak ada sedikit pun nasib untuk kebaikan bagi. Hati-hati jemaah. Membenci Nabi termasuk membenci sunnah ajaran hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting Pak. Kita bicara akhlak bukan hanya akhlak sesama makhluk, tapi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya secara umum menerima dan mencoba menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, ini juga banyak orang tidak punya akhlak kepada Allah. Menerima takdir Allah yang tidak menyenangkan dengan sabar. Saya ulang, menerima takdir Allah yang tidak menyenangkan dengan sabar. Pernahkah Rasulullah, kok aku bergoyang ini terus, semurung dijodoh aku kok. Ya itu takdir dari Allah, terima dengan sabar. Aku kok belum sembuh, aku belum punya jabatan, aku macam-macam. Namanya takdir itu ada dua, khairihi wa syarrihi. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Dan semuanya baik. Ya. Semuanya baik karena Allah Maha baik, memberikan sesuatu mesti ada kebaikan.
Makanya ini penting ya, tidak semudah itu. Pengennya kita apa-apa enak, udah enak, serba nyaman, serba senang dan seterusnya. Karena diuji ini, diuji itu, nah, kita kemudian menolak takdir. Kata dia apa? Takdir memang hati-hati mas. Nggak boleh takdir kok kejam, takdir baik itu. Ya. Itu kata orang yang nggak paham itu nggak boleh itu. Syair-syair, ya seperti itu nggak boleh. Karena itu bertentangan dengan Islam, dengan akidah. Takdir itu semuanya baik, semuanya baik. Karena hidup ini adalah ujian. Begitu jamaah ini secara sepintas akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima, meyakini dan mengimani, membenarkan semua berita informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menerima dan mencoba melaksanakan hukum-hukum ajaran Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun kadang berat tadi, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan selera. Yang ketiga, menerima takdir yang tidak menyenangkan dengan sabar. Syukur-syukur ridho, syukur-syukur dengan syukur. Minimal sabar. Itu 3 poin secara umum akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun akhlak kepada sesama makhluk itu banyak banget. Artinya perbuatan-perbuatan baik itulah yang secara otomatis ya muncul dalam sikap seseorang. Itulah akhlak yang baik. Di antara sekian banyak akhlak yang baik itu terwakili oleh 3 poin berikut. Yang pertama, orang itu dianggap memiliki akhlak yang baik terhadap sesamanya jika tidak suka mengganggu orang lain. Tidak suka mengganggu orang lain. Yang kedua, suka berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, ramah kepada orang lain. Ini dia. Ini akhlak yang baik. 1, kaful adab, tidak suka mengganggu orang lain. Mengganggu dengan ucapannya, perbuatannya, kebijakannya, undang-undangnya, produk hukumnya, atau bahkan dengan ya mimik atau gerakan wajah itu bisa, atau tulisannya atau komennya. Jangan mengganggu orang. Kalaupun kita tidak bisa memberi manfaat, minimal jangan memberikan manfaat. Ketika kita diam tidak mengganggu orang lain, sungguh kita sudah memberikan kebaikan kepada dia. Ya enggak? Kalau kita duduk di pinggir jalan, ada orang lewat, kita diam. Kita nggak ngasih salam, kita nggak ngasih senyum, kita nggak ngasih duit, nggak ngasih apa, diam saja. Itu kita sudah memberikan kebaikan kepada dia. Apa bentuknya? Tidak mengganggu. Kedua, memberi keamanan. Minimal kayak gitu. Syukur-syukur ada dia lewat, kita senyumi, kita kasih apa, sesuatu yang menyenangkan, diambil, disukuh, masya Allah. Ya, kalau Mas Gilang yang lewat, dijodohin, masya Allah. Ya, mohon maaf Mas Gilang, sore hari antum jadi korban. Enggak apa-apa. Daripada besok jadi korban ya. Dengan sekarang jadi bulan-bulanan. Biar agak lurus kegemukan. Barangkali sudah lama kan orang dibully ya. Ya, ada di sini terus, kalau di sana sudah dibully. Jadi begitu jamaah, jangan mengganggu orang lain. Itu prinsip gampang, mengganggu. Usil kadang-kadang kita ini ngapa ganggu orang lain. Komen, kadang-kadang komennya pedes, komennya nggak menarik, menuduh, ini dan seterusnya. Jangan mengganggu orang lain dengan segala bentuk, termasuk mengganggu orang lain itu menjatuhkan kehormatan, menuduh, fitnah, membuli, ya, macam-macam seperti itu. Termasuk mengganggu orang lain, jangan mengganggu tetangga kita. Tidak boleh mengganggu tetangga. Mungkin sampahnya, ya, atau apa saja lah mengganggu. Parkir mobilnya, ya, apalagi suaranya,
mengganggu, bising dan seterusnya. Nggak boleh pada tetangga ya. Bahkan ini orang yang bisa mengganggu tetangga itu ancamannya keras. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali beliau menyatakan tidak beriman demi Allah. Siapa itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tidak memberikan kenyamanan, keamanan kepada tetangganya. Ini contoh. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada orang lain. Itu banyak sekali ya. Berbuat baik itu bentuknya banyak. Sudah menolong, memberi maaf, ya, melapang dada, jadi macam-macam. Jenguk saudaranya yang sakit, membantu kalau dia butuhkan, macam-macam. Itu semuanya luar biasa. Mendampingkan keluar orang yang berselisih. Pokoknya banyak kebaikan-kebaikan itu. Ya, kebaikan-kebaikan terlampau banyak. Dan semua itu akan bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Terakhir jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ramah. Ini dia. Jadi teman-teman dan saudara-saudari yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita seorang muslim yang ramah. Ketika kita sudah belajar agama, belajar akidah, belajar tauhid, belajar hukum, syariat, rajin ngaji, rajin ibadah, itu hendaknya betul-betul itu berpengaruh pada sikap keseharian kita. Kalau begini orangnya kaku, raglem, sangar, raglem, mesem, sekarang harusnya jadi begitu jemaah. Itu otomatis. Ini kalau penjenengan setelah rajin ngaji itu kok masih sangar, ketemu itu orang sangar, orang tegur sapa, ya, rasa warung, ini dipertanyakan. Karena ilmu itu akan melembutkan hati. Amal kita melembutkan hati, zikir kita melembutkan hati, jemaah. Aku kan bingung ini pasar ini iso. Lihat itu, Umar bin Khattab, kurang apa itu? Bukan jangan ketemu Umar kita harus ngebel itu. Oh gede dua loh Umar itu, gede dua sangat gede ini, betul. Perempuan saat itu dengar dehemnya aja melayu. Loh iya, setan itu terima boleh jalan dia, Pak, betul. Sangat tua Umar. Tapi beliau ini lembut hati, ya, lembut hati. Dulu yang berangasan sebelum jadi Islam kayak gitu, begitu masuk Islam dengan sekuat tenaga berupaya memperbaiki gaya sikapnya itu, menjadi manusia terbaik kedua jemaah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa tidak? Bisa. Tapi cuma kita, ya, insya Allah. Artinya kesanarannya mungkin tidak seperti Umar, cuman mujahadahnya ya tidak bisa. Umar ini nggak ada yang nandingin. Bagaimana mencoba memperbaiki diri beliau, akhirnya menjadi manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi intinya jamaah di masyarakat tetap ramah, ya, dengan siapapun. Cuman kita diatur. Kalau dulu mohon maaf, ya, kalau belum paham ketemu ibu-ibu ya ramahnya, masya Allah, plak-plak gitu. Ya, sekarang ya jangan, tidak boleh. Ramahnya tetap, plak-plaknya ya jangan, kan itu misalnya. Dulu suka nonggo, ya, bujune rono ya tetap nonggo, ya sekarang jangan, ya. Kalau laki-laki nonggo pada perempuan ya nggak boleh seperti itu. Tapi menjalin hubungan tetap. Uluk salam, bahkan kita diperintah supaya menebarkan salam. Laki-laki dengan perempuan tidak apa-apa. Di situ ada perempuan itu beberapa orang kita bertemu sendiri. Assalamualaikum ibu-ibu, tidak apa-apa. Ibu-ibu pun demikian. Lewat misalnya ada bapak-bapak banyak. Assalamualaikum Pak, selesai. Ya, kalau rombongan-rombongan gitu tidak ada masalah. Jangan kemudian gara-gara gue ramah, saya ki, coba itu, belas ketemu mau menang, ngebut malah. Ya, tidak mau separuh ini kalau diperhatikan. Hanya kita punya aturan, tapi keramahan tetap dijaga karena itu akhlak yang mulia. Ramah, ya, tebar senyum, ya, dan seterusnya. Cuman ya beda penerapannya. Kalau ibu-ibu jangan suka senyum sama bapak-bapak, berbahaya ini. Ya, senyumnya sama ibu-ibu, ya,
seperti itu. Bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kalau sekedar salam tidak ada masalah. Assalamualaikum ibu-ibu, selesai. Ya, Bapak, assalamualaikum, selesai. Orang malah gabung nang kono. Bahaya senyum-senyum. Ya, apa? Bedanya di situ jamaah, kita ada aturan. Jadi sekali lagi berkaitan dengan masalah akhlak ini jamaah, apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat ya, kadang-kadang banyak perbedaan, ada tradisi, ada keyakinan ini dan itu, budaya ini dan itu. Mereka perlu paham, maka pandai-pandailah kita membawa diri yang pertama dengan akhlak yang mulia. Dakwah kita tunjukkan dengan akhlak yang mulia, sembari memegang prinsip itu yang penting. Kita tidak mungkin kita keluar dari kehidupan masyarakat. Prinsip dipegang, akhlak dijalankan. Itu saja. Insya Allah, tak usah banyak komen, itu saja. Tak usah banyak komen. Dan akhlak yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh terapan bagaimana? Kalau saudara kita meninggal, ya kita takziah. Kita ikut bantu apa yang bisa dibantu yang benar. Mungkin gali kubur, mungkin angkat ini dan seterusnya. Berkaitan dengan masalah itu hak mereka. Kita nyolati, kita doain. Tapi begitu masuk dalam urusan apa? Syirik, nggak boleh. Oh mas, ini mah boleh ukuran ya. Karena gue bedah bumi. Nah, mohon maaf saya nggak mau. Selesai. Ya, ada nggak di sini model bedah bumi itu? Wah, langsung jawabannya tegas. Ya, sahur tanah. Ada Pak. Macam-macam. Kalau itu mohon maaf bisa nggak bisa. Sampaikan. Berat. Ya. Hal seperti ini sampaikan, tapi kita tetap razia, kita bantu ini. Begitu selesai dikuburkan sudah, kita mungkin doain, kita ini bantu apa, kita bawain makanan sampai 3 hari, misalnya datang kita bawain makanan, kita cukupin mereka. Makin lalu mungkin acara film drama mungkin yang rambutnya sakit selesai. Ya seperti itu. Tapi kita datang waktu lain kita beri ini, memberi itu. Begitu saja. Jangan kemudian terlalu banyak komen, bantu ragilem, komentar, nangkrut, ya Allah, mati-mati. Ya. Itu tidak berakhlak. Apalagi pada orang tua kita. Ini karena ini banyak kasus ya seperti ini. Bagaimana dengan orang tua Pak Ustaz, bagaimana begini begitu di masyarakat. Terapkan saja. Insya Allah Ta'ala pentingnya seperti ini jemaah. Intinya urusan prinsip kita jaga. Tapi dalam bergaul kita lihat situasi dan kondisi sembari tetap mempertahankan aturan agama. Begitulah. Pada kesempatan sore hari ini saya sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa orang yang rajin ngaji, ya, akidahnya diperbaiki, tauhidnya diperbaiki, tapi ingat itu semuanya tidak lepas dari akhlak yang mulia. Ini dia. Kadang kita ini apa namanya? Apa kita bilang? Jomplang. Ini terlampau, ini sebaliknya begini. Sama ya jemaah. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah pasti dia akan bertauhid dan berakhlak. Itu dia. Bukti syukur kepada Allah, dia bertauhid dan berakhlak. Baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kalau dia berakhlak kepada Allah, dia bersyukur tadi. Bentuk syukurnya apa? Salatnya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Sudah itu otomatis akhlaknya baik, tauhidnya betul, ya seperti itu. Begitu pula kepada sesama. Karena orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang benar ibadahnya, tidak mungkin dia sombong. Dia ramah kepada orang, dia baik kepada orang. Kan begitu. Nah ini sesungguhnya hal yang sederhana, lebih-lebih berkaitan dengan ini tadi saya sampaikan sebagai pengantar adalah surat Al-Kautsar, momen yang sangat bagus bagi kita untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, untuk menjadi lebih baik apa? Momen bulan Dzulhijjah, apalagi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 serangkai berurutan ini kaitannya dengan bulan-bulan mulia. Mari kita manfaatkan momen terbaik ini untuk memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah, memperbaiki diri, hubungan kita dengan sesama. Ya, begitu pula dalam menegakkan dari ibadah. Salah satunya kurban ini salah satu bentuk ibadah tauhid, ibadah syukur dan ibadah sosial. Ya, berakhlak yang baik, suka memberi manfaat, suka bersedekah, itu akhlak yang baik, memberi manfaat, menyenangkan orang lain.
Ya, ini mari kita gunakan momen yang luar biasa ini, syukur-syukur nanti di sini ya. Misalnya untuk sebelah korban, bagi-bagi masyarakat dengan ramah, dengan ini, insya Allah ibadah yang lillahi ta'ala, syukur kepada Allah, tauhidnya dijaga, sosialnya, akhlaknya diberi manfaat, ya khairun nasi anfa'uhum linnas, dengan akhlak yang mulia. Begitu jamaah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini secara ringkas saja. Untuk lebih detailnya bisa dibaca lagi, bisa ditanyakan lagi atau dibersamai oleh pemateri-pemateri yang lain, dengan harapan apa? Bahwa kita ingin menjadi baik di hadapan Allah, baik pula sesama saudara dan di tengah-tengah umat ini. Semoga bermanfaat dan dikurangi maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.